Iya loh. Bapak kan sudah pernah bilang, nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu? Ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Tolong Kal, kalau enggak kita semua kehilangan rumah ini Kal. Hidup gue juga di sini udah kayak pembantu. Terus sekarang gara-gara kebodohan lu masih harus gue juga yang nanggung. Kal, kemana Kal? Kal, Kamu tega lihat kita jadi gelandangan? Dari awal kan lo sendiri yang gak ada sertifikat rumah. Kenapa jadi? Udah cukup. Selama ini aku bantu kamu untuk jadi lebih baik. Tapi emang kamunya hobi ngeribetin diri sendiri. Makanya orang yang pas-pasan kayak aku gak berhak punya rumah sendiri. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Halo Sobat Mitra, berjumpa lagi di Mitra Bangsa Talk. Kali ini kita akan menghadirkan serial spesial terbaru podcast kita, yaitu Sinema Terapi. Menemukan inspirasi dengan sesi Sinema Terapi. Nah, di sini kita nggak cuma ngobrolin film, tapi juga mendalami pesan-pesan emosional dan psikologis di baliknya. Aku Dr. Mega, dan episode pertama kita kali ini membahas tentang film Indonesia yang lagi rame, yaitu Home Sweet Lord. Mungkin ada yang udah nonton dan ada yang belum nonton ya Sobat Mitra ya. It's okay. Nah, ini menarik banget nih, film ini terkait tentang sandwich generation. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Kita akan bersama dengan psikolog klinis dari Rumah Sakit Mitra Bangsa, Mbak Lili. Kita perkenalan dulu yuk. Halo Mbak Lili, apa kabar nih? Halo dokter, alhamdulillah baik. Untuk hari ini bahagia ya dok. Alhamdulillah. Boleh disapa Sobat Mitra dulu Mbak Lili? Halo sobat mitra, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia ya dok. Perkenalkan, saya Lili Nila Evantiana, saya psikolog klinis di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Yang kebetulan juga, saya juga tertarik nih dok di bagian masalah-masalah keluarga, pasangan, anak, dan remaja. Nah Mbak Lili, di serial Sinema Terapi kali ini, yang akan kita bahas adalah film Home Sweet Home, di mana yang akan kita obrolin adalah tentang Kaluna. Jadi siapa sih Kaluna itu? Dia adalah seorang karyawan biasa dari kelas ekonomi menengah yang tinggal bersama keluarga besarnya, di mana termasuk ada orang tua dan juga ada kakaknya yang sudah berkeluarga. Hingga karena itu pula ia bercita-cita memiliki rumah impiannya sendiri, Mbak Lili. Tapi di satu sisi tantangannya dia adalah menjadi tulang punggung di keluarganya. Nah, menurut Mbak Lili nih, gimana, apa yang membuat menarik Mbak Lili dari film ini dan sangat relate dengan generasi saat ini? Oke, sebelumnya saya setuju ya dok kalau film ini menarik gitu ya. Nah, karena di sini kita mungkin membahas Kaluna gitu ya, seorang perempuan gitu. Seorang perempuan dia sebenarnya anak bungsu, tapi di sini dia justru yang mungkin jadi tulang punggung keluarganya gitu ya. Dan di sisi lain punya impian nih untuk memiliki rumah impiannya gitu. Karena sebenarnya keinginannya ini sebenarnya sih sebagai pemberontakannya dia gitu. Karena keadaan rumahnya yang terlalu ramai gitu ya, ada 3 kepala keluarga gitu, akhirnya dia inginlah punya rumah sendiri. Tetapi rintangannya juga dia harus nih memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah mungkin untuk sobat mitra, untuk anak-anak muda ini sering pakai istilah sandwich generation dok. Ya. Sandwich generation ini mungkin bisa kita ya tadi ya definisikan lebih ke seseorang yang dalam kondisi dia punya tanggung jawab terhadap diri sendiri atau masa depannya, mungkin yang belum menikah gitu ya. Tapi di sisi lain yang sudah menikah mungkin dia harus menanggung secara finansial keluarga kecilnya, entah istri anaknya. Tetapi di sisi lain dia juga punya tanggungan nih untuk menanggung biaya secara finansial atau perawatan di keluarga besarnya gitu ya. Baik secara mungkin kalau yang punya adik mungkin juga dia juga ikut bantu gitu menanggung biaya adik-adiknya. Itu mungkin ini sangat relate lah gitu ya untuk anak-anak muda mungkin yang saat ini merasa saya dalam ini generasi sandwich nih gitu biasanya. Iya benar banget sih Mbak Lili. Jadi sandwich generation ini di satu sisi
rata-rata kan usia produktif ya Mbak Lili ya, mungkin katakanlah usia 20 sampai 30 atau mungkin bisa lebih dari itu, yang dimana dia masih struggling di usia produktif untuk dirinya sendiri, tapi di satu sisi dia harus mempunyai beban tanggung jawab di keluarganya juga. Nah, kalau dari sisi psikologis nih Mbak Lili, apa sih yang bisa kita sorot yang menyebabkan maraknya sandwich generation ini Mbak Lili? Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri gitu ya kan. Sebenarnya kan kita di budaya yang memang untuk pendapatannya juga secara mayoritas masih rendah gitu ya. Jadi mungkin untuk memikirkan dana pensiun atau mungkin dana ketika kita sudah tua apa yang mau kita lakukan itu masih sangat terbatas sekali gitu untuk dibahas. Nah, karena kurangnya kematangan dalam pengelolaan keuangan ini atau perencanaan di masa tua ini yang akhirnya menjadikan generasi setelahnya itu yang mau nggak mau kayak menanggung, kita misalnya sebagai orang tua itu harus tanggung anak-anak kita. Itu yang lebih ke arah situ. Nah, untuk mencegah ke arah sana sebenarnya tuh perlu sekali untuk kita nanti mungkin ya Dok yang mempersiapkan diri ya akan sebagai orang tua, lebih kayak kita coba pelajari deh apa sih yang mungkin terkait mungkin pengaturan keuangan yang baik itu seperti apa gitu ya, yang bisa menunjang nanti dana pensiun, dana kesehatan pensiun dan lain-lain. Itu mungkin perlu kita persiapkan. Oke, jadi mungkin bisa kita highlight di mana mengatur keuangan yang baik dan juga persiapan masa tua dana pensiun itu sepenting itu ya Mbak Lili. Nah, kembali lagi ke karakter utama Kaluna nih Mbak Lili ya, dia seorang anak bungsu perempuan dan menanggung beban tanggung jawab yang cukup banyak ya Mbak Lili ya. Kalau dari sisi psikologis ini Mbak Lili, gimana sih sebenarnya karakter Kaluna ini? Ini yang saya suka dari karakter Kaluna sebenarnya ya, mungkin kita juga perlu belajar. Nah, dia untuk seorang yang karyawan yang menengah, dia bekerja mungkin gajinya sekitar 6 juta, tapi dia juga memiliki tanggungan keluarga besarnya gitu. Di sisi lain dia berani untuk bermimpi memiliki rumah impian. Nah, itu kan hal yang luar biasa gitu ya, dan mungkin tidak mungkin tercapai kalau tidak adanya komitmen tinggi, konsistensi dan pasti pengendalian diri yang luar biasa. Ditambah lagi di sini mungkin yang paling mendukung adalah dia punya kemampuan mengelola keuangan yang baik sekali gitu. Itu yang mungkin perlu kita pelajari juga gitu ya. Saya juga pelajari terkait itu ya. Oke. Berarti itu yang bisa kita highlight ya Mbak, karakter Kaluna ini dia tuh komitmennya bagus, kontrol dirinya juga bagus dan konsistensinya sehingga dia bisa mendapatkan goals yang dia inginkan itu bagus ya Mbak Lili ya. Nah, sebenarnya kalau dari karakter yang sebagus Kaluna itu Mbak, ada nggak sih dampak psikologisnya? Dan apabila nih Mbak, mungkin ada juga ya Sobat Mitra di sana yang sedang relate dengan kondisi yang dialami Kaluna ini, apa Mbak yang bisa dilakukan apabila sudah terjebak di kondisi seperti itu? Ya. Tadi kan lebih ke mungkin positifnya gitu ya, masalahnya di sini saya sorotin juga. Kaluna ini tipe-tipe yang ketika dia punya masalah gitu ya, dia tuh lebih memilih untuk memendam. Dia memendam emosinya, kalau punya masalah ya tidak menyampaikan ke orangnya, itu benar-benar yang dipendam. Nah, akhirnya ada di situasi di mana ada masalah besar yang akhirnya dia meledak. Di situ dia menyampaikan semua unek-uneknya, barulah keluarganya mengerti dan memahami keadaan Kaluna sebenarnya gitu ya. Nah, tapi memang masalahnya di sini. Nah, ini kalau nanti dia tidak mampu dan akan selalu seperti itu gitu ya dalam menyelesaikan masalah, ya pastinya masalah-masalah psikologis seperti stres akut gitu ya Dok, sama mungkin kelelahan emosional, bahkan mungkin kecemasan dan depresi itu juga sangat beresiko juga gitu ya, ketika kemampuan pengelolaan emosi atau masalahnya masih seperti itu. Nah, masalahnya juga di sini Kaluna atau kita Sobat Mitra mungkin ya, terkadang itu kita tidak bisa mengelak keadaan bahwa kita itu sebagai tulang punggung gitu yang harus menanggung keluarga besar, menanggung mungkin juga kita perlu merencanakan masa depan gitu ya Dok ya. Jadi di sini yang perlu mungkin Sobat Mitra bisa lakukan adalah mau nggak mau ya adanya penerimaan. Tapi penerimaan di sini bukan berarti kita benar-benar pasif menerima pasrah atau selalu mengalah gitu ya. Tapi juga lebih ke
kita belajar untuk bagaimana mungkin membuat prioritas, perencanaan keuangan, dan pastinya komunikasi. Jujur pada diri sendiri dan kepada keluarga terkait keadaan finansialnya. Mungkin dia merasa tertekan terhadap finansial, nah itu dikomunikasikan. Mungkin setidaknya ketika keluarga tidak bisa membantu gitu ya, atau keluarganya tidak bisa membantu, dia tetap bisa, atau keluarganya tetap bisa memberikan empati gitu. Oh, akan ada batasan-batasan, jadi keluarganya tidak langsung meminta gitu dok. Maksudnya memintanya tetap ada batasan. Jadi kita pun membantu itu perlu membuat batasan. Jadi ada batasan yang apa saja sih yang mungkin bisa kita bantu gitu, dan apa saja yang nggak apa-apa kok kita tidak membantu dalam hal itu. Itu sih penerimaan kuncinya. Oke. Penerimaan, kemudian tadi it's okay to say no gitu ya Mbak Lili ya, kalau misalkan kita nggak bisa bantu pada saat kondisinya nggak apa-apa. Dan juga support dari keluarga ya Mbak Lili, itu juga penting ya. Kalau misalkan support dari keluarga nggak didapatkan, mungkin bisa ke profesional ya Mbak Lili ya. It's okay seeking for help to profesional seperti psikolog gitu ya Mbak Lili ya. Oke. Ya. Nah, film ini tuh ternyata punya banyak strong message ya Mbak Lili ya. Nah, salah satunya tadi kan seperti yang kita obrolin, di mana komunikasi keluarga itu penting banget ya Mbak Lili, dan it's okay to say no to keluarga dan juga orang-orang terdekat ketika kita sedang tidak capable untuk membantu mereka. Nah, menurut Mbak Lili nih, strong message apa lagi yang bisa dibagikan ke sobat mitra Mbak Lili? Oke, lebih ke ini ya dok ya. Kita nggak tahu seberapa tekanan yang dialami oleh generasi sandwich gitu ya, tapi memang menjaga kesehatan mental itu ya tetap yang utama ya. Salah satu yang mungkin yang perlu poin utama yang mungkin perlu dilakukan itu yang pasti pahami diri, self awareness gitu ya dok ya. Lebih pahami kebutuhan dirinya, apa sih yang membuat kita senang, apa yang membuat kita sedih, kita cemas karena apa gitu. Terus bagaimana sih cara mengelola cemas itu gitu. Itu perlu kita pahami karena setiap orang pasti berbeda-beda. Yang kedua tadi, selain kayak bangun komunikasi, kejujuran gitu ya. Kalau mungkin di film Kaluna ini, Kaluna tidak merasa rumah adalah rumah sebagai fisik dan psikologis yang buat nyaman. Dia punya support system dari sahabat-sahabatnya. Nah, tapi sayangnya mungkin sobat mitra di luar sana banyak juga yang dia tidak seberuntung Kaluna, yang mungkin di rumah sudah tidak merasa itu sebagai rumah. Dia tidak punya support system dari lingkungan sosial atau teman-temannya. Nah, di sini tuh nggak apa-apa sekali kalau mau meminta bantuan ke profesional, gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk self care dok. Ini kan self care dan self love lah ya. Dimana nggak apa-apa kok menyisihkan mungkin gaji kita lah ya untuk sesuatu yang menyenangkan, dan sesuatu yang menyenangkan ini atau self care ini tidak harus sesuatu yang mahal. Bisa sesederhana secangkir kopi mungkin, atau mungkin setiap gajian nggak apa-apa menyisihkan uang untuk nonton di bioskop dan lain-lain gitu. Wah, seru banget nih Mbak Lili ya obrolan kita tentang satu film dari Home Sweet Home. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Mbak Lili karena sudah berkenan meluangkan waktu dan juga sharing sama sobat mitra tercinta. Nah Mbak Lili, mungkin ada nih take home message untuk sobat mitra tercinta Mbak Lili. Untuk sobat mitra gitu ya, mungkin saat ini mengalami bahwa saya ini sebagai sandwich generation gitu ya. Mungkin kita biasanya melabeli kata sandwich generation ini sebagai beban gitu ya, tanda petik beban. Nah mungkin kita bisa ubah nih kata beban ini sebagai privilege. Dimana mungkin karena ya mungkin saja kita sebagai perantara nih, kita sebagai perantara, memang rezekinya orang tuh ya kita perantaranya gitu. Iya, untuk sobat mitra nih yang mungkin saat ini mengalami atau sedang berada di fase merasa saya ini sebagai sandwich generation nih gitu ya. Mungkin biasanya kita menganggap sandwich generation ini sebagai beban. Nah, mulai sekarang mungkin kita bisa ubah kata beban ini menjadi privilege. Privilege lebih ke karena mungkin saja itu cara kita mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan mungkin dari kita lah, kita sebagai perantara rezeki ke banyak orang itu. Mungkin seperti itu dok. Luar biasa banget ya Mbak Lili. Dari film ini kita juga bisa relatekan dalam perintah agama ya Mbak Lili, di mana jadikan sebagai ladang pahala untuk kita
berbagi rezeki dan juga membantu keluarga utamanya ya Mbak Lili ya, dan juga sesama gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Lili. Buat sobat mitra di rumah, jangan ragu, jangan malu kalau misalkan ngerasa when you feel you are not okay, it's okay for seeking professional help. Gitu ya sobat mitra, dan sobat mitra bisa banget ketemu sama Mbak Lili hampir setiap hari ya Mbak Lili ya, mulai dari hari Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 15.30, dan di hari Sabtu jam 7 sampai jam 12. Atau buat sobat mitra yang mungkin nggak bisa datang ke rumah sakit, bisa juga dengan telekonsultasi. Gitu ya Mbak Lili, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk sobat mitra dimanapun berada. Sampai jumpa di Sinema Terapi berikutnya, menemukan inspirasi dalam sesi Sinema Terapi. Bye. Halo, welcome to Mitra Bangsa Talk.